Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang aku menjelma jadi hidup baru. Dalam kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita bertemu lagi di dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Doa dan harapan kami, kita semua berada di dalam kesehatan dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, tentu kita akan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersukacita karena Tuhan telah memberikan hari yang baru bagi kami. Dan hari ini kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya Roh Tuhan yang akan memimpin kami. Dan saat ini kami akan menerima sebahagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami terima, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bahagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita di dalam Sapaan Teduh pagi ini. Tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-31, ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel di dalam kitab penghiburan ini. Yang pertama, Tuhan akan mengumpulkan kembali bangsa Israel yang berserak-serak akibat dari pembuangan Babylon. Pembuangan itu menyebabkan keluarga tidak bisa bertemu, bersekutu seperti sedia kala. Pembuangan itu menyebabkan suami atau anak-anak atau anggota keluarga berpisah satu dengan yang lain. Dan perpisahan itu karena terpaksa. Kalau kita berpisah dengan orang yang kita kasihi karena tugas atau pekerjaan yang harus dilakukannya keluar kota atau keluar negeri, mungkin kita bisa masih menerima. Tapi ketika perpisahan itu disebabkan oleh paksaan, kita tidak lagi bisa berharap dia akan bertemu dan kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Ini situasi yang sangat menyedihkan. Tapi Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali bangsa Israel yang berserak-serak itu, mempersekutukan kembali keluarga yang tercerai-berai itu. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan akan mengembalikan, akan menebus orang-orang yang telah dijadikan sebagai budak karena pembuangan.
Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel sebagai tawanan dari bangsa yang telah mengalahkan mereka, bangsa Israel akan menjadi budak, dan budak ini akan menjadi barang yang diperjualbelikan kepada orang-orang asing. Nah, ketika seseorang telah menjadi budak, dia akan menjadi budak untuk selama-lamanya. Dan tentu saja ini adalah sebuah penderitaan yang luar biasa bagi bangsa yang dikalahkan, bagi bangsa yang lemah. Namun Tuhan berjanji kepada Nabi Yeremia bahwa Tuhan sendiri akan menebus bangsa Israel yang telah menjadi budak, yang telah diperjualbelikan karena kelemahan mereka. Mereka akan dipulihkan kembali menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi bangsa yang mulia. Yang ketiga, Tuhan akan memulihkan bangsa ini dari kemiskinan, dari kehancuran, menjadi bangsa yang penuh dengan anugerah, bangsa yang penuh dengan berkat dan kemuliaan. Tuhan akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Tuhan akan memberikan umatnya dengan kekenyangan oleh kebajikan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apakah yang menjadi kebahagiaan seorang imam? Yaitu ketika banyak sekali orang-orang datang untuk menyembah Tuhan di rumahnya yang kudus. Ketika umat Tuhan melakukan perintah-perintah Tuhan, inilah yang menjadi kepuasan, inilah yang menjadi kebahagiaan setiap imam-imam. Tuhan akan memberikan kepuasan itu kepada para imam-imam di tengah-tengah bangsa yang sedang berada di dalam pembuangan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah janji Tuhan bagi umat yang berada di pembuangan. Dan janji Tuhan itu akan dinyatakan dan telah dinyatakan bagi umat pilihannya. Dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang awal dan Allah yang akhir, Allah yang sama, yang telah memberikan janji penebusan, janji pembebasan kepada bangsa Israel. Dan tentu saja bagi kita saat ini yang sedang berada di tengah pergumulan, yang tengah berada di dalam situasi sulit, Tuhan pasti akan mendatangkan pemulihan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sungguh penuh dengan kasih dan setia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita untuk tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang telah meneguhkan iman dan pengharapan kami, agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi yang datang, yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kami, yang menjaga kami dan mengalahkan segala tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau bersatu hati, berdoa, bersyafaat bagi anak-anak Tuhan secara khusus di GBKP Rungkun Cijantung. Engkau yang memberkati pendeta, pertua, diaken, dan seluruh jemaat agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang memberkati program-program pelayanan gereja. Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka kembali dapat beraktivitas, terlebih-lebih dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kepada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami duka cita, Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati melalui Roh Kudus
yang bekerja dan berkuasa dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka melihat kebaikan Tuhan dalam setiap duka cita yang mereka hadapi. Dan ketika ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka, Engkau yang memberkati, yang mengurapi mereka, yang memberikan solusi yang terbaik dalam setiap masalah mereka. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga mau bersatu hati buat seluruh jemaat Tuhan agar tetap erat bersekutu dalam koinonia, tetap semangat untuk bersaksi dalam marturia dan melayani di dalam diakonia, sehingga gereja GBKP Cijantung menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani bagi mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita dalam segala situasi kehidupan mereka. Kami doakan juga kegiatan sapaan pagi Klasis Jakarta Kalimantan, Kau berkati menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami mau beraktivitas pada hari ini, kiranya Roh Tuhan yang memimpin kehidupan kami, yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat melakukan setiap perbuatan-perbuatan, tindakan dan pekerjaan kami dengan berdasarkan hikmat Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang memberkati kami. Di atas semua itu, ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian dalam setiap aktivitas kita. Shalom.